Bismillahirrahmanirrahim. Pada video sekarang saya akan menjelaskan tentang la berdasarkan ilmu nahu. La dalam ilmu nahu itu ada dua macam. Nah, kita bagi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan lan nahiyah. Lan nahiyah. Yang kedua ada yang disebut dengan lan nafiyah. Nah, pertama kita lihat dari segi arti. La nahiyah, nahiyah ini berasal dari kalimat naha. Kalau nafiyah, nafa yanfi, naha yanhi. Nahiyah artinya melarang. Nahiyah artinya melarang. Kalau nafiyah artinya meniadakan. Itu secara arti jelas beda. Kemudian, nahiyah itu suka diartikan jangan. Itu nahiyah, jangan. Kalau nafiyah suka diartikan tidak. Nah, jadi mengartikan la nahiyah jangan. Kalau la nahiyah diartikannya tidak. Ini jelas beda sekali. Kemudian masalah posisi. La nahiyah ini dia hanya ada atau masuk ke dalam fi'il mudhari'. Jadi dia hanya masuk ke dalam fi'il mudhari'. Dan mudhari'nya juga adalah mudhari' yang majzum. Jadi hanya dia masuk ke dalam fi'il mudhari' yang dijazm. Misalkan la. Kemudian di sininya fi'il mudhari' yang majzum. Misalkan kita ambil contoh, misalkan la la taktub. Nah, saya ambil contoh mudah. La taktub. Janganlah taktub kamu menulis. Ini la-nya, la nahiyah. Kenapa nahiyah? Ini adalah mudhari' dan dia dalam keadaan majzum. Itu la nahiyah adalah pada fi'il mudhari' yang dijazm. Mudhari'nya majzum. Jadi la nahiyah tidak ada masuk ke dalam fi'il madhi, tidak ada. La nahiyah tidak ada juga masuk ke dalam fi'il amar, juga tidak ada. Dan fi'il mudhari' juga hanya mudhari' yang majzum. Nah, sekarang kita kembali kepada la nafiyah. Nah, la nafiyah dia boleh masuk. La nafiyah itu bisa masuk ke dalam fi'il mudhari'. La nafiyah bisa masuk ke dalam fi'il mudhari'. Mudhari'nya boleh dalam keadaan marfu, boleh juga masuk dalam keadaan mudhari'nya mansub, atau juga mudhari' dalam keadaan mabni. Nah, ini bedanya antara la nahiyah dan la nafiyah. Kalau la nafiyah dia boleh masuk ke dalam fi'il mudhari' yang mansub atau juga fi'il mudhari' yang marfu. Kita ambil contoh misalkan. Masing-masing kita buat contoh. Misalkan gini, kita ambil contoh yang sama saja. La taktub. Nah, ini untuk membedakan. La taktubu. Artinya, kamu tidak menulis. Mudhari'nya marfu dengan domah. Kamu tidak menulis.
Boleh juga dalam keadaan mansub. Kalau keadaan mansub, misalnya begini. La taktub. Contohnya sama, cuman ada perbedaan sedikit. La taktub, kita pakai an di awal. An la taktuba. Agar kamu tidak menulis. Ada an di awalnya. An ada huruf nasab. La-nya hanya meniadakan secara arti saja. Mabni juga bisa. Kita menggunakan sama. Boleh, kita akan mengambilkan domir yang lain. Mudhari mabni. Tak tubna. Kalian perempuan tidak menulis. Jadi la di sini semuanya diartikan tidak. Karena la-nya la nafiyah. Kemudian la nafiyah juga dia masuk ke dalam isim. Nah, ke isim dia ada dua macam. Dia hanya sebagai nafiyah saja. Hanya meniadakan saja. Misalkan la rajulun fil baiti. Tidak ada seorang laki-laki di rumah itu. Tidak ada seorang. Maka tidak menutup kemungkinan ada dua orang, ada tiga orang. Jadi sini hanya meniadakan satu orang. Bisa jadi ada dua orang, tiga orang, ataupun lebih. Jadi nafiyah itu hanya dia meniadakan isim sesudahnya saja. Kalau satu ya satu. Gitu. Yang kedua ada yang sebut dengan la nafiyah lil jinsi. Nah ini sedikit berbeda. Nafiyah lil jinsi. Nah kalau la nafiyah jinsi, la isim sesudahnya harus dalam keadaan nakiroh. Ini nakiroh. Dan harus dalam keadaan di fathah. La rajula. Jadi hanya beda harokat. Tapi juga akan mempengaruhi dari perbedaan makna yang dimaksud oleh lafaz ini sendiri. La rajula fil baiti. Nah, berbeda dengan yang di atas, la rajulun fil bait. Tidak ada seorang laki-laki di rumah itu. Jadi hanya menyediakan satu orang. Tidak menutup kemungkinan di rumah itu ada dua orang laki-laki, ada tiga orang. Dia hanya meniadakan kalimat rojula saja. Sedangkan kalau la rojula, maka dia la di sini meniadakan semua yang namanya jenis laki-laki. Jadi menunjukkan kepada semua yang berjenis laki-laki di rumah itu. Jadi meniadakan semua yang berjenis laki-laki di rumah itu. Artinya tidak ada seorang laki-laki pun di rumah itu. Itulah di sini. Jadi dia meniadakan semua yang namanya jenis laki-laki pada rumah itu. Jadi nggak ada seorang, nggak ada dua orang, nggak ada tiga orang, nggak ada. Pokoknya yang namanya laki-laki di rumah itu tidak ada. Itulah nafiyah lil jinsi. Berbeda dengan nafiyah biasa. Kalau nafiyah biasa hanya meniadakan lafaz yang ada setelah la-nya saja. Jadi tidak ada seorang laki-laki di rumah itu. Maka mungkin ada dua orang. Di rumah itu ada dua orang. Mungkin juga ada tiga orang. Mungkin juga ada lebih. Itu kalau nafiyah biasa. Tetapi kalau nafiyah jinsi, dia meniadakan semua yang termasuk kategori jenis laki-laki. Demikianlah pembahasan singkat tentang la berdasarkan ilmu nahwu. Semoga bermanfaat.